Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan pertama kemarin kita sudah belajar mengenai rangkaian listrik arus searah, rangkaian seri dan paralel, dan hukum Ohm. Pertemuan kedua ini kita akan belajar tentang hukum Kirchhoff. Kita lihat hukum Kirchhoff pertama. Hukum Kirchhoff pertama berbunyi jumlah arus listrik yang masuk atau menuju suatu titik percabangan sama dengan jumlah arus listrik yang keluar atau meninggalkan titik percabangan. Sekarang I masuk di sini adalah I masuk, itu masuk ke titik percabangan. Ini yang titik percabangan. Jadi di sini I masuk adalah I2 dan I4. Sama dengan I keluar. I keluar itu atau keluar dari titik percabangan, di mana I1, I3, dan I2. Yang kedua, hukum 2 Kirchhoff berbunyi di dalam suatu rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik dengan jumlah aljabar penurunan tegangannya adalah sama dengan 0. Di rumusannya sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Jadi ini adalah rangkaian tertutup. Pada rangkaian tertutup, jika kita tarik misalkan dari titik sini ya, ini titik, dari titik ini kita tarik garis melalui rangkaian, kembali lagi ke titik ini, itu dinamakan dengan lintasannya dinamakan dengan loop. Jadi loop itu adalah setiap lintasan yang tertutup yang terbentuk dari suatu rangkaian listrik yang tertutup. Nah, kita lihat dari sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Kita lihat yang satunya bertanda negatif. Itu dimana kan panah loop kita loop yang kita lihat, panah loop kita itu dimulai masuk pada sumber itu pada yang pendek. Yang pendek ini adalah sumber ini negatif, yang panjang positif. Mulai dari yang masuk ke yang negatif sehingga E1 kita negatif. Kemudian kita lanjutkan bergerak ke E2. E2 dimulai dari yang positif, maka E2 positif. Kemudian bergerak lagi ke E3. E3 itu negatif karena yang didapatkan pertama sekali itu adalah kutub yang negatif. Kemudian ditambah I, kuat arus kita positif karena kuat arus itu searah dengan loop, maka positif. Hambatannya kita jumlahkan semuanya karena semuanya rangkaian tertutup. R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 sama dengan 0. Jadi aturan hukum Kirchhoff itu, pertama kita tentukan dulu loop untuk masing-masing rangkaian. Ini terserah, dapat ditentukan dengan bebas arahnya, boleh arah jarum jam, boleh berlawanan jarum jam. Kemudian mencari penurunan tegangan listrik I kali R. Jika searah loop, penurunan tegangannya diberi tanda positif. Jika berlawanan arah loop, penurunan tegangannya diberi tanda negatif. Ini yang kuat arus tadi ya, yang I tadi. Kemudian mencari total gaya gerak listrik. Jika arah loop menyentuh kutub positif sumber tegangan, maka gaya gerak listriknya bertanda positif. Jika dia menjumpai kutub negatif lebih dahulu, maka gaya gerak listriknya bertanda negatif. Selanjutnya, tegangan jepit. Di tegangan jepit ini, tegangan listrik yang terukur saat suatu sumber listrik atau suatu penghantar mulai dialiri atau mulai mengalirkan arus listrik. Semua nilai tegangan yang terukur pada setiap komponen elektronik di suatu rangkaian listrik tertutup. Itu yang dinamakan tegangan jepit. Dirumuskan, V jepit sama dengan sigma GGL ditambah sigma I kali R. Inilah tegangan jepit. Kita lanjut, energi dan daya. Jadi jika dari titik A ke titik B
ada kuat arus yang mengalir dari titik A ke titik B, sehingga usaha adalah untuk memindahkan muatan listrik Q pada potensial V. Jadi rumusannya, ini rumusan usaha V kali I kali T, atau I kuadrat kali R kali T, atau V kuadrat per R kali T. Ini bisa dilihat keterangannya. Terakhir adalah daya. Daya adalah besar usaha atau energi listrik tiap satuan waktu. Jadi daya ini dirumuskan dengan usaha per satuan waktu, atau V kali I, atau I kuadrat kali R, atau V kuadrat per R. Jadi satuan daya itu adalah watt atau joule per detik, dimana 1 kilowatt hours itu sama dengan 1000 watt kali 3600 detik, sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 6 joule. Nah, jadi sampai di sini materi kita. Sekarang kita masuk kepada contoh-contoh soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. Suatu rangkaian seperti pada gambar. Hitunglah arus yang mengalir dalam rangkaian. Ini namanya adalah rangkaian tertutup. Apa yang harus kita lakukan dahulu? Kita tentukan dulu arah loopnya. Loop itu, jika kita tarik garis, misalkan dari titik A, kita tarik garis yang bergerak sejalan dengan rangkaiannya, kemudian kembali lagi ke A. Ini adalah yang dinamakan dengan loop. Kemudian kita tentukan lagi arah aliran kuat arus. Jadi kita tandakan kuat aliran arus, tandakan panah searah jarum jam, ini I. Nah, jadi di sini terserah, loop ini tergantung. Boleh kita searah jarum jam, ini searah jarum jam, boleh berlawanan jarum jam, itu tergantung kita. Kemudian kita gunakan rumusan hukum Kirchhoff kedua, sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Kita lihat dulu di tegangannya, GGL-nya. Jadi saat GGL pertama, saat loopnya bergerak, itu kan yang GGL pertama itu kita temui dulu adalah yang tanda negatifnya. Yang pendek negatif, yang panjang itu positif. Jadi kan negatif yang dahulu kita temukan, berarti E satunya negatif. Kemudian yang kedua itu bergerak lagi, yang ditemui adalah yang negatif juga, berarti E2-nya negatif. Kemudian kuat arus. Kuat arus, kita lihat kuat arus searah dengan loop. Jika searah dengan loop kuat arus, berarti kuat arusnya positif. Kuat arus itu mengalir pada hambatan R2, R3, dan R1. Jadi bagusnya kita bikin R1 tambah R2 tambah R3 sama dengan masukkan nilainya lagi. Min 6 kurang 12 tambah I 2 tambah 6 tambah 4 sama dengan 0. Min 6 kurang 12, min 18 tambah 2 tambah 6 tambah 4, 12 I sama dengan 0. Kita pindah ruas, 12 I sama dengan 18. I sama dengan 18 per 12. Sama-sama kita bagi 6. 18 bagi 6, 3, 12 bagi 6, 2. Berapa? 1,5 ampere.